program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang insya Allah dimulai pada tanggal 10 April ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Pemutihan pajak sekaligus bebas biaya balik nama. Betul. Mana kebijakan pemerintah Provinsi Banten diikuti oleh pemerintahan kabupaten. Ketika kesadaran itu sudah mulai terbentuk dengan sendirinya, pemerintah pun harus support itu. Sarana jalannya udah terpenuhi belum? Apakah itu bisa mengcover semua? Pasti memerlukan waktu yang panjang, makanya dibuat programnya panjang. Kebebasan dulu deh, biar kesananya lu taat nih. Itu kan di-cover oleh Bapenda ya. Seharusnya Ya. nih, kalau memang program itu berjalan sampai bawah, Bapenda Provinsi Banten akan bebas biaya balik nama. Kenapa di ruang publiknya sendiri nggak dibuat palu-palu gede gitu kan? Itu kan memang kelas bawah. Saya mau contoh. Selamat datang di CDD Official Channel dan selamat berjumpa kembali di acara program kami. Program Speak Up ini program bicara siapapun berhak bicara di mari. Sama untuk kebijakan publik. Hadir lagi bersama kita di sini Bang Nurdin Ustawijaya, wartawan senior lagi. Yang udah malang melintang di dunia persilatan perempuan. Yang penting jangan malang lah hidupnya. Gitu. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, Abang senior lah, Bang Anda. Kalau kita manggilnya Bang Anda nih. Iya. Apa julukan ini legendaris. Legend. Alhamdulillah Kayak sehat. Kayak motor legenda. Nah, sesuai dengan tema hari ini. Betul. Tentang pajak kendaraan, pemutihan pajak kendaraan ya. motor. Kalau program ini berjalan dengan bagus atau dengan baik, maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pastinya. Dan juga mungkin bisa menghilangkan tunggakan pajak yang selama ini memenuhi pembukuan aja. Iya. Ada duitnya juga enggak kan? Ya. Yang diwacanakan oleh Gubernur Provinsi Banten yang kemarin baru dilantik, Bapak Andra Soni ya, itu kebijakannya cukup bagus, berpihak ke rakyat, memudahkan. Ya. Sejauh mana kebijakan pemerintah Provinsi Banten diikuti oleh pemerintahan kabupaten. Kita ikut mengawasi bagaimana kebijakan ini benar-benar sampai, bukan hanya omong-omong, terlaksana di betul, realisasinya bagus lah, baik. Ya. Karena menurut pemberitaan yang beredar, itu kan pemutihan pajak sekaligus bebas biaya balik nama. Betul. Ya kan artinya kan percuma ketika diadakan pemutihan pajak, tapi kan banyak nih kalau masyarakat di bawah itu mempunyai kendaraan bermotor, tapi bukan atas nama. Karena harus dibarengi dengan pembebasan atau bebas biaya balik nama, sehingga bisa diurus perpajakannya. Maka dianjurkan ya. Betul. Dianjurkan untuk segera memproses balik nama itu. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang insya Allah dimulai pada tanggal 10 April ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Apa saja programnya? Pertama, penghapusan pokok dan sanksi administrasi untuk kendaraan yang menunggak pajak bermotor tahun 2024 dan sebelumnya, dengan syarat hanya melakukan pembayaran pajak kendaraan masa pajak tahun 2025. Dan untuk kendaraan yang tahun 2025 yang telah melampaui masa, maka dibebankan hanya dendanya saja dengan tetap membayar pokok. Kemudian kedua, penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor tahun 2025.
Mari kita bersama-sama menjadi bagian penting dalam pembangunan Provinsi Banten dengan memanfaatkan program ini sebelum waktunya berakhir. Pajakmu membangun Bantenmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu produk asli buatan Indonesia, botol sosro. Ini dari zaman saya kecil sudah ada, dari botol beling sampai sekarang kemasan plastik, dan sudah familiar lah oleh warga-warga Indonesia sampai ke pelosok-pelosok kampung. Teh botol sosro. Oke, kita lanjut kembali. Biasanya di Bang Nurdin, ya biasanya kebijakan atas itu bagus, pasti betul nggak? Biasanya kebijakan pemerintah pusat bagus, pro rakyat bagus, tapi terkadang ini di lapangan, terkadang di bawahnya sampai tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai tingkat desa itu nggak nyambung. Gitu. Makanya di sini kita tidak bahas secara spesifiknya tentang Provinsi Banten yang mengeluarkan fatwa, mengeluarkan surat dan mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak untuk Provinsi Banten. Apakah ini bisa diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain? Ya, jadi itu hal yang nggak bisa ditawar. Ya. Itu hal yang nggak bisa dilakukan tawar-menawar. Ya. Ketika aturan itu diterbitkan, maka itulah yang harus diikuti. Seharusnya bisa diikuti dan bisa dilaksanakan dengan baik. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika kesadaran masyarakat itu terkait dengan salah satu program yang coba disampaikan oleh pemerintah, kita bicara masalah pembebasan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ketika kesadaran masyarakat sudah kembali, ya, mereka taat dan memenuhi semua kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran pajak. Apakah hal itu akan diikuti selanjutnya oleh pemerintah? Pemerintah mana ini? Ya, pemerintah yang mengeluarkan kebijakan secara umum, ya. Iya. Ini kan kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan kita bicara Banten, kita bicara Provinsi Banten. Harusnya ketika kesadaran itu sudah mulai terbentuk dengan sendirinya, pemerintah pun harus support itu. Karena kenapa? Masyarakat akan mempertanyakan, kita bayar pajak nih, tapi fasilitas kita, ruang kita di mana nih? Fasilitas umum kita di mana? Jadi sesuatu hal yang baik harus pula dibarengi dengan niatan yang baik. Kalau program semuanya pasti pro rakyat, semuanya pasti baik. Ya. Cuman implikasinya ya tergantung banyaknya sih, tergantung situasi dan keadaan. Sekarang kalau kita bicara, ini kan yang lagi rame pembebasan pajak kendaraan bermotor. Ya. Sarana jalannya udah terpenuhi belum? Gorong-gorongnya udah baik belum? Jalannya udah baik belum? Itu PR-nya banyak, itu PR itu. Itu kan yang selanjutnya harus dibahas. Betul. Tapi secara global masyarakat antusias. Ya. Terbukti dengan begitu ramai ya. Pertama sampai pada ngantri. Betul, membludak kan. Betul. Akhirnya yang repot siapa? Ya itu tadi. Samsat yang repot. Apakah mereka sudah siap? Apakah mereka sudah siap, itu pertanyaannya. Iya. Nah, yang kita tahu ya, untuk pelayanan tingkat dasar kayak pembuatan KTP kadang-kadang rumit, itu kan dasar itu. Ini pajak kendaraan loh, yang mungkin lebih rumit ketimbang bikin KTP. Betul. Dan ini sekaligus, bro, gitu kan? Betul. Apakah itu bisa mengcover semua? Justru itu yang harusnya kita coba lihat di lapangan. Tapi dari beberapa di kantor-kantor Samsat, ya, itu hampir kebanyakan semuanya pelimpungan. Ya. Sumber daya manusianya yang kurang. Betul. Masyarakat membludak, pekerjaannya sedikit. Akhirnya kan mau nggak mau efisiensi waktu tidak bisa dilakukan di situ.
pasti memerlukan waktu yang panjang, makanya dibuat programnya panjang. Ya. Sampai tanggal 31 karena pemerintah mungkin sudah mengetahui akan terjadi seperti ini, makanya dibuat durasinya panjang. Tapi yang jadi persoalan, apakah pelayanannya bisa maksimal ketika kebijakan dari pemerintah provinsi bisa dimaksimalkan nggak sampai ke bawah? Atau jangan-jangan kayak pembagian sembako yang dapat mending kalau yang kelas bawahnya dapat, karena yang dapat yang kelas menengah nih. Iya. Yang diprioritaskan yang kelas bawahnya tetap aja dia. Jadi sasarannya bukan nggak tepat, melenceng. Iya. Nah, ini juga harus ada antisipasi. Betul. Ya, kalau secara administrasi ya, secara perjalanan sebuah program di tingkat bawah itu tentu akan selalu ada kekurangan terkait implikasi di lapangan. Banyak hal yang bisa kita jadikan referensi ya. Tapi mudah-mudahan di program ini nggak seperti itu. Ya. Andai pun ada kendala-kendala, ya mudah-mudahan bisa segera di-cover dengan baik. Cuman yang lebih menarik menurut saya pribadi, ya, ini kan bagian daripada upaya pemerintah daerah Provinsi Banten untuk untuk sedikit menimbulkan kepatuhan, cara untuk membangkitkan kepatuhan masyarakat, ya kan, akan kewajibannya membayar pajak. Caranya ya mungkin dengan seperti ini, diberikan sebuah pembebasan dulu deh, biar kesananya lu taat nih lagi. Ya kita tahu lah, karena sebenarnya kan sebelum Gubernur Banten ini mengeluarkan kebijakan tersebut kan, yang pertama kali mengeluarkan kebijakan itu pun dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi ya. Betul. Yang porakan dan beliau komunikasi, akhirnya terlaksanalah program ini. Betul. Ya, kan tidak mungkin pajak pembayaran pajak kendaraan bermotor kalau bukan atas nama. Maka adalah penghapusan biaya balik nama. Betul. Itu kan di cover oleh Bapenda ya. Nah, kalau kita bicara di Provinsi Banten, kan Bapenda Provinsi Banten sudah menyatakan bahwa Bapenda siap untuk membebaskan biaya balik nama. PLT ya? Iya, PLT. Tapi untuk kabupaten, kalau kita mengambil satu samplingnya, kalau di Kabupaten Tangerang, apakah ada statement seperti itu dari Kabupaten Bapenda Kabupaten Tangerang? Ya, kan harus mengikuti dari atas ke bawah. Betul. Kalau dari yang sejauh ini kita lihat sih belum ada hal yang diutarakan ke publik ya, oleh khususnya Bapenda Kabupaten Tangerang. Ya, berkaitan dengan simulasi pemudahan pajak dan balik nama ini yang dicanangkan oleh Provinsi Banten. Kita juga masih nunggu itu sebenarnya. Ya, kita masih nunggu apakah memang program dari Provinsi Banten ini memang terstruktur sampai ke bawah apa enggak? Betul. Berjalan sampai ada sinkronisasi antara pemerintah Provinsi Banten dan tingkat kabupaten kota atau tidak gitu. Tapi saya rasa ini pasti ada sinkronisasi ya antara harusnya ya, harus ya lah betul-betul. Cuman ya kita juga kan belum dapat nih pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya balik nama nih. Karena banyak hal yang berkaitan dengan prosedur teknis yang ada di lapangan soal balik nama. Kadang begini, bahkan saya pernah wawancara dengan salah satu pengendara ya yang mau ngajuin balik nama. Itu mereka pusing. Mereka pusing kenapa? Mereka beli dari temennya kendaraan. Nah temennya ini belinya dulu, orangnya udah nggak tahu kemana. Sedangkan ada persyaratan balik nama harus memiliki KTP si pemilik kendaraan sebelumnya. Itu kan yang syarat administrasi yang jadi tingkat tersebut. Kalau orangnya udah pindah tuh ke Arab Saudi gimana? Tapi ada kebijakan juga ya kan, dari Bapenda Provinsi Banten tanpa harus punya KTP dari pemilik lama. Itu kita punya motor, kita
ada BPKB, mau balik nama cukup bawa pemilik yang sekarang, nggak perlu pakai KTP pemilik. Nah, itu yang harus kita lihat prosedur Benar implementasinya di lapangan, bener nggak? Iya, bener nggak? Karena begini, kan seharusnya Iya. nih, kalau memang program itu berjalan sampai bawah, ketika di atas ngomong A, maka di bawah juga harus berjalan seiring dong. Kan sudah tahu waktunya. Betul. Diumumkan waktunya dari Betul. jauh hari bahwa tanggal 10 sampai tanggal 30 itu akan ada pemutihan pajak dan bebas biaya balik nama. Dan segala prosedurnya ya. Betul, kan itu kan sudah diumumkan jauh-jauh hari. Ya. Kan harusnya ketika statement dari Bapenda Kabupaten Bapenda Provinsi Banten mengatakan bebas biaya balik nama, kan harus juga diikuti oleh kabupaten. Betul. Jangan sampai kayak buih di lautan. Iya. Bisa-bisa gitu. Ada yang cuma di atas, ya, bawah gitu loh. Iya, iya. Akhirnya apa yang jadinya program bagus, jadi program nggak bagus ke bawah. Ujung-ujungnya, omon-omon lagi. Omon-omon lagi. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi kita akan coba nanti berdiskusi atau meminta tindakan dari Bapenda Kabupaten Tangerang berkaitan dengan hal ini ya. Sinkronisasi seperti apa, ya kan, antara Pemkab, antara pemerintah Provinsi Banten dan Pemkab Tangerang. Yang lebih menarik lagi, sebelum beberapa waktu yang lalu, sebelum program ini berjalan, publikasi itu hanya kelihatan di medsos saja. Betul. Nggak secara resmi ya? Nggak ada pengumuman resmi di jalan-jalan gitu ya. Karena kan nggak semua orang akses itu gitu loh. Jangan memahami bahwa semua masyarakat akan mengakses ruang publik melalui itu. Kenapa di ruang publiknya sendiri nggak dibuat separuh-separuh gede gitu kan? Kenapa sih harus pilih-pilih informasi gitu? Ayo di mana aja ruang informasi masyarakat gitu kan? Itu tugasnya pemerintah loh. Memperbaiki sarana umum. Sarana umum itu dalam kategori informasi ya. Iya. Ada program apa nih? Informasi separuh gede-gede. Betul. Ada Despanduk, medsos gitu kan. Kalau bisa sama TV nasional. Nah, lebih mantep itu kan. Berarti benar-benar valid gitu. Betul. Ya enggak, semua sarana informasi itu kan sudah ada tempat, sudah ada ruangnya. Iya. Itu pakai semua lah bagi pihak pemerintah kalau ingin menyampaikan program yang pengen sampai benar-benar sampai ke bawah. Betul. Banyak yang punya kendaraan bermotor tidak bisa bayar pajak atau pajaknya kosong. Kebanyakan dari kelas bawah. Kan informasi kayak petani dan masyarakat kelas bawah itu kebanyakan dari RT. Nggak pernah lihat medsos, nggak pernah lihat TV. Gimana mau lihat TV? Kan kalau petani kan sebutnya kan menggarap padinya tuh. Karena negara kita kan 70% mungkin ya, atau 60% lah kita bisa sebutkan. Itu kan memang kelas bawah paling besar. Sebagian besar itu masyarakat kelas bawah itu bukan atas nama. Iya. Nah ini yang jadi problem nih menurut saya. Ini problem akut sebenarnya. Aturan itu sebenarnya jadi problem akut tingkat bawah. Betul. Itu berpotensi suap menyuap nanti itu. Antara petugas lapangan. Sekarang nggak ada KTP. Akhirnya gimana supaya ada KTP? Akhirnya gimana supaya bayar pajak? Kebanyakan yang jadi penghambat keinginan masyarakat untuk bayar pajak itu adalah sistem administrasi yang terlalu ribet. Jadi benar mungkin kita pernah dengar dari Jokowi ya. Betul. Pembuli harus dipersimpel. Kalau terlalu panjang nanti banyak orangnya. Ini si A, si B, si C. Anggaran plus itu. Iya. Jadinya itu yang bikin orang males. Coba sih dibuat aturan itu yang kayak kita beli makanan di warung. Betul. Pak, beli saus, dikasih saus. Iya. Jangan Pak, kita minta Pak beli beras. Oh nanti dulu, bawa KTP dulu, bawa ini. Oh nggak bisa. Nah ini yang jadi permasalahan. Akhirnya apa? Nanti jadi sebuah alasan klasik juga dari pejabat. Ini nggak bayar ini, nggak bayar.
Biasa. Jadi pembodohan publik terus gitu. Pembodohan publik tuh. Jadi gimana ya? Itu kurang-kurangin deh. Iya, akutnya kan udah bener-bener akut. Udah menjadi sebuah kebiasaan. Udah, mau gimana? Jadi kebiasaan. Banyak hal itu yang ya kan gini, seperti itu. Kita sederhana aja dong bikin KTP jadi bikin minta ampun. Ya ngapain? Oke lah, sekarang ada program bikin cetak KTP itu bisa di kecamatan. Sekarang Besok ada program. Ya, atau besok lagi? Tapi kan itu ya kebetulan kita ketemu ya ada statement dari orang kecamatan lah. Ya kan. Benar nggak ada bisa bikin cetak KTP di kecamatan? Apa jawabnya? Jawabnya dikirim malasnya, gitu kan? No, ini mana urusannya? Cetak KTP dibikin di jauh. Ini kan jadi lucu. Ya tapi program itu bagus, Pak. Semua program bagus. Program bagus. Mudah-mudahan dijalankan dengan baik. Ya kita sih dukung aja, meskipun ya agak SMS sedikit lah gitu. Karena kenapa ya? Ya memang dari dulu pembuatan pengurusan administrasi ini simpel. Spanduk dibuat di mana-mana, spanduk gratis tanpa pungutan biaya, gratis, mantri ya sampai ke ujung. Bahkan kalau nggak percaya, beberapa tahun yang lalu sampai jam 3 subuh masyarakat udah datang dulu di Secapil, ngantri coba sampai ke ujung-ujung. Emang gratis. Yang gratis itu kebanyakan di Konoha ini panjang. Yang gratis. Kalau pengen cepet langsung maju ke depan ya ada caranya gitu. Ya nggak tahu caranya gimana, gue juga nggak ngerti. Tahu nggak persoalan kayak gini tuh ini untuk masyarakat awam, masyarakat yang nggak punya gelar, nggak punya titel, nggak punya pendidikan, kesulitannya bersuara di mana sih? Susah, Bang. Iya. Sangat sulit. Karena gini, Bang. Masyarakat ingin bersuara, suara masyarakat sudah sedikit dibatasi oleh produk undang-undang. Ada ITE, ada apa segala macam. Bener nggak? Nggak usah jauh-jauh. Yang kemarin ngebahas masalah, yang kemarin dipanggil sama Polres Tangerang siapa? Ya. Itu mantan menteri loh. Mantan menteri dilaporin sama ketua Presi dengan tuduhan informasi bohong, ya kan? Dugaan sudah melakukan melanggar undang-undang ITE kan? Ya. Itu sekelas mantan menteri. Lah, kalau tukang macul, bayangin ngomong dipanggil, bayangin bisa nggak tidur 7 minggu tuh. Baru dipanggil aja udah nggak bisa tidur 7 minggu. Yang ngedampinginya siapa? Abraham Samad, lu bayangin, mantan ketua KPK. Itu masih bisa digituin. Gimana kalau tukang yang lain? Nah, itu yang jadi kekhawatiran sebenarnya, yang jadi kurangnya masyarakat ini untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Karena khawatir ya takut suara mereka itu nyinggung atau tidak diterima dengan baik, dianggap memberikan informasi bohong. Nah, itu kan repot. Kenapa kadang-kadang begini, Bang? Ada beberapa poin yang menjadi hambatan suara-suara aktivis di tingkat daerah. Mungkin banyak aktivis yang memiliki pengetahuan super, tapi perlu kita ketahui banyak juga aktivis yang memang dia faktor kekayaan intelektualnya ya biasa-biasa aja. Dia cuma punya kemauan dan keinginan untuk bersuara tuh, ya kan? Dia lahir juga bukan dari keluarga yang siapa gitu. Iya, akhirnya dia cuma punya keinginan bagaimana suaranya bisa merubah situasi yang memang harusnya terimplementasi di lapangan. Ada juga yang beraninya di belakang aja ada, Bang. Wah, ayo, aksi, ayo. Begitu berapa dia ngopi? Ya, ngopi kabur dah. Tapi apapun itu, saya rasa semua teman-teman punya niatan baik. Tinggal kita bahas, kita rembuk di tempat yang baik dengan cara yang baik. Ya kan itu kan yang diminta sama Jokowi waktu itu, menyampaikan sesuatu hal dengan
sopan pantun. Cuman Rocky Gerung kan lain. Tafsirnya. Yes, itu style lah ya. Ya, cara. Gue rasa begini lah. Kalau kita mau maju, Ya. kalau negara kita mau maju, ya jangan berpikiran negatif terhadap apapun. Betul. Gitu. Betul, Kalau betul. berpikir negatif mah gampang lah. Betul, betul. Gampang. Betul. Ruangnya cukup banyak. Iya, banyak kan negatifnya. Ruangnya. Iya, iya, iya. Banyak hal yang perlu dibenahin banyak. Tapi mudah-mudahan dari pemutihan pajak ini bisa banyak lagi program-program lain yang memang bisa pro ke masyarakat kecil ya. Karena kalau masyarakat kecil itu sesuatu hal yang gratis itu loh. Ya. Sedang yang gratis itu perlu ketahui Bang, yang gratis itu untuk masyarakat yang tidak mampu harusnya. Iya. Kalau yang mampu tuh jangan. Harusnya ya. Artinya ngapain anak amat? Iya, iya. Kalau yang mampu udah bayar. Kan dia bilang tadi, jangan kayak pakai sembako. Iya, cuma kadang-kadang nih orang di kita nih, kadang-kadang Bang, udah mah pengen dibedain kastanya, ya kan? Tapi prakteknya masih pengen aja tuh sama yang hati orang susah. Itu bantuan ini, bantuan itu masa? Berdasarkan apa? Iya, kapas bungkus. Repot. Oh. Harusnya kita ketuk tuh bahwa ini haknya masyarakat miskin. Yang kaya jangan mau disebut miskin. Ini mah udah tahu punya haknya masyarakat miskin masih aja. Yang saya sembako lah, kita nggak usah ngomongin kemana-mana. Anaknya karyawan 3 ini dapat, oh segala macam. Ini luar biasa. Kita sih berharap semua berjalan dengan baik. Instruksi dari provinsi nyampe ke kabupaten dan nyampe ke masyarakat. Ya. Nah, cukup bagus, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Oke pemirsa, demikian episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.